but only if you listen to me. Come inside of my heart if you're looking for answers. Look at the stars, go a little bit faster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai hasil praktikum yang telah kami lakukan, yang berjudul Laporan Penelitian Pengaruh Variasi Pemberian Jumlah Ampas Tes Celup Sosro terhadap Laju Pertambahan Jumlah dan Panjang Akar Bawang Merah atau Allium cepael. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkanlah anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Amalia Nasningrum dari nomor absen 2. Saya Ayudia Fadila, absen 8. Saya Galuputi Nariswari, absen 13. Saya Iftihazarka Averroes dari absen 15. Saya Kesha Nurdiana, nomor absen 20. Selanjutnya Salsabila Nur Aziza dari nomor absen 31. Selanjutnya kita akan masuk ke bab pertama, yaitu bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan suatu proses yang dimulai sejak perkecambahan biji. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkecambahan tanaman. Salah satunya adalah faktor dari luar, yaitu nutrisi. Nutrisi dapat diperoleh dari bahan-bahan organik. Salah satunya adalah ampas teh sosro, di mana ampas teh celup kaya akan nitrogen yang mudah diserap oleh tanaman. Pada penelitian ini ditambahkan ampas teh celup sosro pada media tanaman yang berupa air. Jumlah takaran ampas teh celup sosro yang ditambahkan pada media tanaman tersebut bervariasi. Pada gelas pertama tidak ditambahkan ampas teh celup sosro. Gelas pertama digunakan sebagai pembanding atau kontrol. Gelas kedua hingga kelima diberikan ampas teh celup sosro dengan takaran berbeda, yaitu setiap gelas diberikan ampas teh celup sosro dengan selisih 1 sendok agar-agar. Setelah proses persiapan selesai, dilakukan pengecekan setiap 3 hari sekali selama 14 hari. Selanjutnya dilakukan pengukuran laju pertambahan jumlah dan panjang akar bawang merah. Ampas teh mengandung beberapa mineral yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Namun, masyarakat pada umumnya belum mengetahui akan hal itu. Akibatnya, ampas teh hanya dibuang sebagai sampah organik saja yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan dapat membuktikan bahwa ampas dari teh celup sosro memiliki nutrisi yang baik untuk tanaman, yaitu dapat menambah laju pertumbuhan jumlah dan panjang akar bawang merah. B. Rumusan masalah. Bagaimana pengaruh variasi pemberian jumlah ampas teh celup merek Sosro terhadap laju pertumbuhan jumlah dan panjang akar pada bawang merah? C. Tujuan penelitian. Mengetahui laju pertambahan jumlah dan panjang akar bawang merah terhadap variasi pemberian jumlah ampas teh merek Sosro. Bab 2. Tinjauan pustaka. Pertumbuhan adalah proses pertambahan volume yang irreversibel karena adanya pembelahan mitosis atau pembesaran sel. Dapat diukur dan dinyatakan secara kuantitatif. Sedangkan perkembangan adalah tersosialisasinya sel-sel menuju ke struktur dan fungsi tertentu. Perkembangan dapat dinyatakan dengan perubahan bentuk dan tingkat kedewasaan. Pertumbuhan pada tumbuhan diawali dari proses perkecambahan. Proses perkecambahan meliputi proses fisika, kimia, dan biologi. Proses fisika adalah masuknya air ke dalam biji. Akibatnya biji bengkak dan kulit biji pecah. Proses kimia adalah air masuk ke dalam biji, mengaktifasi enzim, mempercepat reaksi kimia, dan mengubah glukosa menjadi ATP, energi melalui respirasi aerob. Proses biologi adalah pembelahan sel, yaitu pembelahan mitosis. Sel tubuh bertambahnya jumlah sel maka akan masuk ke dalam proses perkecambahan. Berdasarkan letak katiledon pada saat berkecambah, maka akan dibedakan atas perkecambahan tipe epigeal dengan hipokotil terangkat ke atas dan hipogeal dengan kotiledon tetap di dalam tanah, epikotil memanjang, plumla menembus kulit biji, dan muncul di atas tanah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan meliputi faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalam antara lain gen dan hormon. Faktor luar adalah nutrisi, air, pH, oksigen, karbon dioksida, kelembapan, cahaya, suhu, dan polutan. Sumber modul KD 3.1 PPT. Bab 3 yakni metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Biologi SMA Negeri 1 Pakem pada 20 Juli sampai 3 Agustus tahun 2023. Objek yang akan diteliti pada studi pengamatan ini adalah bawang merah.
Alat dan bahan yang kami gunakan: 1 sendok agar-agar, 5 buah bawang merah, 3 kantong ampas teh sosro, 5 gelas plastik mineral, 5 buah tusuk sate, air secukupnya, 1 buah spidol, 1 buah pisau, dan 1 buah penggaris. Kemudian variabel penelitian ini, yang pertama ada variabel bebas, yakni variasi jumlah ampas teh. Yang pertama tanpa menggunakan ampas teh celup sosro, kemudian yang kedua ampas teh celup sosro 1 sendok agar-agar, yang ketiga ampas teh celup sosro sebanyak 2 sendok agar-agar, yang keempat ampas teh sosro 3 sendok agar-agar, dan juga yang terakhir yakni ampas teh celup sosro sebanyak 4 sendok agar-agar. Kemudian variabel terikat yakni laju pertambahan jumlah dan panjang akar selama 14 hari, dan variabel kontrol yang pertama ada bawang merah, gelas, air, ampas teh, tempat menanam, dan juga waktu menanam. Cara kerja yang pertama yakni menyiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan, kemudian beri nama pada masing-masing gelas dengan spidol. Yang ketiga, beri ampas teh pada setiap gelas dengan takaran yang berbeda, yakni selisih 1 sendok agar-agar ampas teh. Kemudian yang keempat, kupas kulit epidermis dan bagian akar primordial bawang merah dan ditusuk dengan tusuk sate yang menjadi tumpuan. Yang kelima, isi gelas dengan air sampai sedikit pangkal bawang merah terendam air. Dan yang terakhir, amati perubahan panjang dan banyak akar yang tumbuh pada bawang, kemudian masukkan data hasil pengamatan dalam tabel pengamatan. Format tabel pengamatan sebagai berikut. Selanjutnya, teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian yang hasilnya akan menggunakan teknik deskriptif atau naratif. Bab 4 yaitu hasil penelitian. A. Data hasil pengamatan. Bawang merah yang tidak diberi ampas teh celup sosro pada pengamatan pertama memiliki panjang akar 3 cm dan jumlah akar 16. Pada pengamatan kedua, memiliki panjang akar 8 cm dan jumlah akar 23. Pada pengamatan ketiga, memiliki panjang akar 11 cm dan jumlah akar 25. Pada pengamatan keempat, memiliki panjang akar 16,5 cm dan jumlah akar 30. Pada pengamatan kelima, panjang akar 20 cm dan jumlah akar 36. Kemudian bawang merah yang diberi ampas teh celup sosro sebanyak 1 sendok agar-agar pada pengamatan pertama memiliki panjang akar 1 cm dan jumlah akar 11. Pada pengamatan kedua memiliki panjang akar 2 cm dan jumlah akar 13. Pada pengamatan ketiga memiliki panjang akar 2,5 cm dan jumlah akar 16. Pada pengamatan keempat memiliki panjang akar 3 cm dan jumlah akar 19. Pada pengamatan kelima memiliki panjang akar 3 cm dan jumlah akar 19. Selanjutnya, bawang merah yang diberi ampas teh celup sosro sebanyak 2 sendok agar-agar pada pengamatan pertama memiliki panjang akar 1 cm dan jumlah akar 14. Pada pengamatan kedua memiliki panjang akar 1,6 cm dan jumlah akar 19. Pada pengamatan ketiga memiliki panjang akar 2 cm dan jumlah akar 24. Pada pengamatan keempat memiliki panjang akar 3 cm dan jumlah akar 24. Pada pengamatan kelima memiliki panjang akar 3,5 cm dan jumlah akar 25. Pada pengamatan pertama, bawang merah yang diberi ampas teh celup sosro sebanyak 3 sendok agar-agar memiliki panjang akar sebesar 0,5 cm dan jumlah akar 10. Selanjutnya pada pengamatan kedua memiliki panjang akar 1 cm dan jumlah akar 13. Pada pengamatan ketiga memiliki panjang akar 1,5 cm dan jumlah akar 14. Pada pengamatan keempat memiliki panjang akar 2 cm dan jumlah 18. Pada pengamatan kelima memiliki panjang akar 2 cm dan jumlah akar 19. Kemudian yang terakhir pada bawang merah yang diberikan ampas teh celup sosro sebanyak 4 sendok agar-agar pada pengamatan pertama memiliki panjang akar 0,5 cm dan jumlah akar 8. Pada pengamatan kedua memiliki panjang akar 0,7 cm dan jumlah 10. Pada pengamatan ketiga memiliki panjang akar 0,7 cm dan jumlah akar 10. Pada pengamatan keempat memiliki panjang akar 1,5 cm dan jumlah 12. Pada pengamatan kelima memiliki panjang akar 1,8 cm dan jumlah akar 13. Kemudian B. Pembahasan. Dari hasil pengamatan terhadap laju pertumbuhan jumlah dan panjang akar bawang merah, pada bawang merah yang tidak diberi ampas teh memiliki jumlah akar rata-rata sebanyak 26 dan panjang akar rata-rata 11,7 cm. Pada bawang merah yang diberi 1 sendok ampas teh memiliki jumlah akar rata-rata sebanyak 15,6 dan panjang akar rata-rata 2,3 cm.
Pada bawang merah yang diberi 2 sendok ampas teh memiliki jumlah akar rata-rata sebanyak 21,2 dan panjang akar rata-rata 2,22 cm. Pada bawang merah yang diberi 3 sendok ampas teh memiliki jumlah akar rata-rata sebanyak 14,8 dan panjang akar rata-rata 1,4 cm. Pada bawang merah yang diberi 4 sendok ampas teh memiliki jumlah akar rata-rata sebanyak 10,6 dan panjang akar rata-rata 1,04 cm. Dari data yang diperoleh, tanaman bawang merah yang tidak diberi perlakuan menunjukkan pertumbuhan jumlah akar paling banyak dan memiliki panjang akar paling tinggi di antara bawang merah yang diberi perlakuan dengan ampas teh. Hal ini disebabkan karena ampas teh mengandung nitrogen, fosfanium, fosfor, dan asam tanat yang tidak disukai oleh semua tanaman karena dapat menurunkan pH tanah dan meningkatkan keasamannya. Teh juga mengandung aluminium, fluor, dan magnan yang dalam dosis tinggi dapat memperlambat pertumbuhan tanaman. Kesimpulan, dari data yang didapat dan pembahasannya dapat disimpulkan bahwa pemberian ampas teh tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap laju pertumbuhan jumlah dan panjang pada bawang merah atau aluminium cepa L. Berikut kami lampirkan dokumentasi praktikum yang kami lakukan selama 2 minggu. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.